Shalom. 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 Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang memberikan kita kesempatan datang ke hadirat-Nya. Mari kita sama-sama memuji, mari kita sama-sama memberi rasa syukur kita kepada Dia yang memelihara kita. Mari kita mulai ibadah kita. Kita tunduk kepala datang kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah, Yesus kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kami ucapkan. Pada saat ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersama-sama hendak memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Sebab oleh karena kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami ingin mengingat semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua kebaikan. Kami beri hati kami, segenap jiwa dan pikiran kami datang ke hadirat-Mu. Kami hendak meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu yang terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seberapa kami yang ada, kami percaya Engkau mengurapi kami. Biar Roh-Mu yang bertata, biar Roh-Mu yang menyala-nyala, untuk kami boleh membawa pujian kami, sebagai pengagungan kami, sebagai persembahan kami, dengan rasa terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena nyata, sungguh nyata ya Tuhan, setia-Mu dalam hidup kami. Darah-Mu yang telah Engkau curahkan di Kalvari melayakkan kami hingga pada saat ini kami boleh datang ke hadapan. Ini kami ya Tuhan, kami sungguh ingin membesarkan nama-Mu, kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih dalam kami akan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan.
Tuhan kita, sama-sama katakan. Besar setiamu, Begitu nyata kasihnya di sepanjang hidup kita. nyata di sepanjang hidup. Darahnya telah layakkan Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian dan kemuliaan. Segala pujian dan kemuliaan. Ya, mau sama-sama tinggikan Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran lagi ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran Ku tinggikan, ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan Inilah pujian kami yang kami bawa di hadapan-Mu, Bapa. Inilah ungkapan hati kami. Inilah ungkapan hati kami, Tuhan Yesus. Kami menyadari cinta kasih-Mu yang begitu dalam kepada kami. Terima kasih Yesus. Hingga Engkau mencurahkan darah-Mu di bukit Kalvari hanya untuk membebaskan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau begitu mulia. Sungguh Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran-Mu itu menyingkap hati kami untuk kami tetap setia dan lebih setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ibadah kami ya Tuhan.
Kami yang tiada seberapa datang ke hadapan-Mu. Kami percaya Roh-Mu menyala-nyala hadir pada saat ini, memberkati kami, melayakkan kami, mengurapi kami, hingga ibadah kami ini ibadah yang begitu menyenangkan bagi Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk lebih lagi bersorak-sorai di hadapan-Mu, untuk lebih lagi kami meninggikan nama-Mu. Biar pengurapan yang baru boleh terjadi pada saat ini untuk semua jemaat-Mu, hingga apapun yang boleh menjadi pergumulan dan kerinduan hati kami, Engkaulah Allah yang maha mendengar, Engkau yang membukakan pintu dan beri jawaban bagi setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk lebih lagi meninggikan nama-Mu dengan pujian sorak-sorai kami. Terima kasih Bapa, segala sembah puji hanya bagi-Mu Allah yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan, siap memuji Dia. Katakan, datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Lebih lagi. Sama-sama katakan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Jangan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datanglah hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian, kenakan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Monggo silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Yesus
Yesus Tuhan yang bertahta atas pujian kita. Amin. Amin. Terlebih dalam hidup kita. Mari kita selalu memandang Tuhan. Kanan kiri ada Tuhan. Jadi jangan takut menghadapi hari esok karena ada Tuhan di kanan kiri. Kita lanjut pujian kita. Mempersembahkan persembahan kita. Saya undang Ibu Pardi membawa doa persembahan. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Katakan, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
sebentar kita akan melihat atraksi perform anak kita Jose. Mari kita sama-sama saksikan kehebatan dia dalam Tuhan Yesus akan bekerja dalam anak ini. Amin. Amin. Mari kita saksikan bersama-sama. Beri tepuk tangan lebih meriah lagi biar dia semangat memuji Tuhan. Haleluya. Can I declare our victory in you? And now, let your fire burn within us. Can everybody sing yeah?
kita. Haleluya. Mantap. Semangat Jose. Anak yang berprestasi, semoga Tuhan selalu menyertai jalannya. Amin. Amin. Dan semua anak-anak ini juga semoga dipimpin Tuhan jadi anak-anak yang benar-benar menyenangkan buat Tuhan kita. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kita bawa pujian kita. Kita mau menyenangkan Dia. Haleluya. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Bentuklah hati kami ya Tuhan. Bentuk hati kami seperti bejana yang Kau ingini Tuhan. Dan kemuliaan nama-Mu terbentuk dari pribadi kami, merasuk di hati kami. Biar firman-Mu itu ya Tuhan boleh membuka mata hati kami melakukan yang terbaik. Kami boleh lebih taat, lebih setia seperti Engkau setia mengasihi kami. Haleluya. Sungguh kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati bejana untuk orang-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kudus ya kudus, kuduskan hingga kudus selalu, agar kami bisa menyenangkan, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senang-Mu. Hanya itu kerinduanku. Saya undang jemaat berdiri, kita sama-sama katakan, Tuhan, kami mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk orang-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kudus dan kudus, kuduskan hingga
melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau sungguh-sungguh mendapati hati yang rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah pujian kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena pujian itu keluar dari hati kami, dari hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang luar biasa. Sampai detik ini boleh kami rasakan. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang memampukan setiap kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami mengerti akan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin langkah kami, tuntun setiap kami Tuhan, sehingga kami terus berjalan dalam setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar dan terlebih itu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita akan siapkan hati kita. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita buka kembali kitab Kejadian pasal 3, ya, menemukan makna hidup dari kitab Kejadian. Kita akan belajar bersama-sama ekspositori kitab Kejadian. Hari ini Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat 15, saya ayat 8, Bapak Ibu Saudara ayat selanjutnya sampai dengan 15 nanti. Yang terakhir pas ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 9. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. 11. Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. 13. Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. 15. Ayat 21 kita baca bersama-sama 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Yang berbahagia yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, ada satu kisah seorang anak kecil yang dia memecahkan sebuah vas bunga. Vas bunga ini adalah kesukaan dari ibunya. Dia membelinya dengan harga yang mahal dan ini menjadi vas bunga kebanggaan, sesuatu yang dibanggakan ya karena terbatas edisinya. Tetapi kemudian seorang anak kecil ini memecahkan vas bunga ya. Dan ketika dia mendengar ibunya itu datang mendekat, sang anak kecil ini kemudian dia bersembunyi. Dia ngumpet di kamar, bahkan dia masuk ke kolong kolong tempat tidur, saudara. Ia tahu bahwa ibunya sebenarnya mengasihi, tetapi karena kesalahannya ia juga sadar bahwa ibunya bisa marah karena dia melakukan kesalahan. Perasaan bersalah ini akhirnya membuat sang anak ini takut sehingga dia bersembunyi. Dan ini seringkali kita juga menemukan dalam kisah sehari-hari, saudara. Kalau ada anak kita melakukan kesalahan, ya, kemudian dia bersembunyi.
Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah anak kecil ini sebenarnya menggambarkan sesuatu yang sangat dalam dari kehidupan manusia. Ya, ketika manusia bersalah, reaksi pertama bukannya datang dan mengaku, tetapi reaksi pertama ia bersembunyi. Betul? Nah hal yang sama ternyata pernah terjadi di Taman Eden, saudara. Ketika Adam dan Hawa makan dari buah yang dilarang Tuhan, mereka juga bersembunyi. Ya, ayat 8 tadi berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, mereka mendengar ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, maka pada waktu hari sejuk lalu bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan taman. Saudara perhatikan baik-baik. Hal pertama yang dilakukan Adam dan Hawa setelah ketidaktaatannya, dia bersembunyi daripada Tuhan. Maka hari ini kita belajar mengapa kita bersembunyi, saudara. Sejak saat itu pola yang sama ini terus berlaku dan terus terjadi dalam kehidupan kita, dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kalau Adam dan Hawa itu bersembunyi di balik pohon-pohonan, nah di zaman modern kita bersembunyi di mana? Di zaman modern kita bisa bersembunyi di balik prestasi kita, bisa bersembunyi di balik jabatan kita, bisa bersembunyi di balik keberhasilan kita, bahkan orang bisa bersembunyi di balik kesalehan rohani yang palsu. Manusia modern biasanya bersembunyi dengan cara apa? Dia punya sikap untuk membela diri. Ketika dikritik, ketika ada sesuatu masukan, dia membela diri, suka menyalahkan orang lain, membangun pencitraan supaya apa? Kelihatan baik. Yang dilakukan berusaha untuk menutupi kelemahannya. Itu yang terjadi, saudara, sering kita ketemui. Nah saudara, perenungan dan pertanyaannya, mengapa kita bersembunyi? Nah pembacaan Alkitab yang tadi kita baca dalam Kejadian pasal 3 itu akan sangat menolong kita supaya kita mengetahui akar masalahnya, saudara. Bagian pertama kita akan belajar tentang natur dosa. Slide-nya bisa ditampilkan. Tuhan bertanya kepada Adam dalam ayat yang 11, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, pertanyaannya sudah sangat jelas. Betul? Kita pun bisa mengerti pertanyaan ini. Ya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kemudian, apakah engkau makan dari buah yang kularang itu? Jawabannya sederhana, saudara, sebenarnya. Ya atau tidak, kan gitu ya. Jawabannya sederhana, saudara, ya atau tidak. Nah di sini sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada Adam untuk mengakui kesalahannya. Tetapi Adam tidak menjawab dengan pengakuan, saudara. Sebaliknya ia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah dia yang memberi dari buah pohon yang kau larang itu. Maka ku makan. Ya di ayat yang 12-nya, saudara. Saudara perhatikan, ya, jawaban dari Adam ini. Ia tidak mengakui, ya Tuhan aku salah, aku berdosa, enggak. Tetapi justru dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini, yang memberikan buah ini kepadaku, maka aku makan. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, saudara? Adam menyalahkan Hawa. Ditanya apakah engkau makan buah yang kularang itu, tetapi tidak menjawab dengan ya aku makan atau tidak, tetapi justru dia, perempuan ini yang memberikan dia kepadaku. Adam menyalahkan Hawa. Bukan hanya Hawa yang disalahkan, tetapi sebenarnya dia juga menyalahkan Tuhan secara tidak langsung. Saudara perhatikan ya, perempuan yang kau tempatkan ini loh Tuhan. Seolah-olah Adam berkata apa?
ini bukan salahku, ini salah perempuan ini, dan bahkan juga ini salahmu loh Tuhan. Salahnya mbok kasih perempuan ini. Kalau engkau ndak kasih perempuan ini, aku ndak akan makan. Jadi ini natur dosa yang pertama, apa? Membuat manusia membenarkan dirinya sendiri. Dosa membuat manusia ingin membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini menjadi sifat dasar dosa. Saudara, ketika manusia berbuat salah, reaksi yang pertamanya bukannya mengaku, tetapi reaksi pertamanya cari alasan dulu, cari tameng dulu. Kalau perlu dipindahkan kesalahan itu kepada orang lain. Pertahanan diri dulu, saudara. Ini yang dilakukan Adam. Ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, ya, Adam ditanya, perempuan ini loh Tuhan yang berikan aku makan. Kemudian Tuhan ganti tanya kepada Hawa, Hawa, apakah betul gitu ya? Ya, di ayat 13 kemudian firmanlah Tuhan Allah kepada perempuan, apakah yang telah kuperbuat ini? Jawab perempuan ini, ular itu yang memperdaya aku. Sekarang Hawa menyalahkan siapa? Ular. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Ular sing bengong saudara ya. Aku meneh. Ya kan saudara? Ular bingung mau menyalahkan siapa? Menyalahkan pohon. Ya kan? Salahin dua kasih pohon di sini aku. Saudara, dalam kisah ini Tuhan tidak menemukan orang yang mengaku bersalah. Dan pola ini berlanjut terus dalam kehidupan manusia sampai sekarang. Saudara lihat ketika di rumah tangga terjadi masalah, ya kan? Suami istri jadi masalah, yang disalahkan siapa? Salahmu kan gitu. Iya kan? Ini bukan salahku. Nah iso sing disalahke tok nggone kan gitu ya. Di tempat kerja sama juga ya. Di tempat kerja kalau terjadi masalah, ini bukan salahku tapi salahnya dia. Bukan hanya di bukan hanya di pekerjaan, bahkan di gereja, di pelayanan pun juga sering terjadi, saudara ya. Ketika ada problem, ada masalah, kita cari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain. Iya kan? Masalah ini terjadi karena dia, bukan karena aku kan gitu. Oh iya, saudara. Dan tidak sadar kalau kita sebenarnya setiap hari kita melakukannya juga. Saudara, ketika ada satu kisah seorang ibu, dia sedang ngomong gitu ya, ngomong anaknya. Ya. Dia ngomong anaknya, dia sibuk main HP. Sibuk scroll HP, WA-an, anaknya kejedok pintu. Kejedot pintu saudara anaknya. Kemudian anaknya nangis. Ya dihampiri anaknya, sing disalahni sapa? Pintune mesti ya kan. Iya kan? Pintu nakal kan ya. Padahal sing ora open mboke. Iya kan? Secara tidak sadar kita sudah menanamkan kepada anak ini supaya menyalahkan orang lain. Kalau bisa jangan sampai aku sing salah. Betul? Pintu ya salah, ya kan? Jadi dosa ini membuat akhirnya kita sulit untuk mengakui kesalahan, saudara. Dosa ini akhirnya membuat manusia ingin terlihat benar. Bukan hanya benar di hadapan Tuhan, tetapi juga benar di hadapan manusia. Makanya seringkali ditutupi kesalahan itu, disembunyikan kegagalannya, pakai pencitraan kan itu ya, supaya yang terlihat yang baik-baik saja. Berusaha supaya orang lain tidak lihat yang buruk dari hidup kita. Akhirnya jadi orang yang munafik, saudara. Supaya tampilannya di luar baik, kita gunakan segala cara untuk menutupi kita, saudara. Ya kan? Supaya terlihat benar.
Akhirnya membandingkan diri dengan orang lain juga. Ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin kurang baik, saudara, yang kesalahan mungkin, dan seringkali kita juga membandingkan dengan orang lain. Sik mending aku kok daripada DE, kan gitu. Aku ndak seburuk dia kok, aku sik apik daripada dia, lebih buruk, ya kan? Suka membandingkan. Memang aku ndak sempurna, tetapi dia lebih parah, kan gitu. Kita merasa lebih baik. Karena apa? Aku tidak melakukan seperti dia. Aku kan lebih rajin ibadah daripada dia, ya kan? Aku kan juga ikut melayani daripada dia, enggak kan gitu ya, saudara. Jadi ingat, saudara, ukuran kebenaran itu bukan orang lain. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, itu sebenarnya bukan ukuran untuk kita membenarkan diri, saudara. Ukuran kebenaran itu adalah kebenarannya Tuhan, bukan orang lain, saudara. Amin. Karena apa? Di hadapan Tuhan kita itu sama, semua manusia sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa. Apalagi kalau dengan kekuatan sendiri tidak mungkin, saudara. Jadi saudara, akar masalahnya di mana? Dosa itu bukan hanya sekedar tindakan, bukan hanya bicara kita berbohong, bukan hanya bicara kita mencuri, ya berzina, bukan. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sebuah perbuatan. Dosa itu sebenarnya bicara kerusakan hati. Hatinya rusak. Kenapa? Tercemar, saudara. Makanya meskipun kita sudah berusaha baik, ya, tetapi seringkali kan kadang-kadang yang muncul apa? Yo iji ono wong sombong, ya kan? Iji ono kesombongan muncul kita itu, saudara. Iji ada juga iri hati yang muncul, ada juga keinginan untuk kita disanjung, dipuji, ya kan? Keinginan untuk membenarkan diri ada, karena sebenarnya memang masalahnya di hati, bukan masalah tindakan dan perbuatan. Siapa diri kita di dalam hati kita, maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya hanya dengan menjadi lebih baik. Kita butuh pemulihan dari Tuhan. Amin. Ini natur dosa yang pertama. Ternyata apa yang sudah dilakukan karena ketidaktaatan itu juga membawa dampak. Dampaknya apa? Kerusakan relasi, kerusakan hubungan. Jadi bukan hanya sekedar melanggar perintah Tuhan, tetapi ternyata dosa itu menyebar luas, menimbulkan satu kerusakan di dalam hubungan. Merusak hubungan yang tadinya diciptakan Tuhan dengan baik, dengan indah. Yang pada waktu pertama Tuhan menciptakan semua sungguh amat baik, itu rusak. Yang pertama, rusak hubungan manusia dengan Tuhan. Saudara, sebelum Adam dan Hawa jatuh dosa, Adam dan Hawa ini hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia bisa ngobrol. Dan Taman Eden menjadi tempat di mana mereka bisa menikmati persekutuan ini dengan Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, ya kan? Semua baik-baik saja. Tetapi lihat setelah dosa masuk, setelah mereka tidak taat, berubah. Alkitab berkata mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, lalu bersembunyilah manusia itu terhadap Tuhan di dalam ayat 8 tadi. Manusia yang sebelumnya hidup dekat dengan Tuhan, yang sebelumnya hidup dengan baik dengan Tuhan, dengan persekutuan yang baik dengan Tuhan, akhirnya melarikan diri dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil Adam, Adam berkata, aku takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Nah saudara, di sini kita bisa melihat sesuatu yang baru muncul di hati manusia. Ketakutan kepada Tuhan karena rasa bersalah.
Saudara, bukan karena Tuhan berubah. Tuhan tidak berubah, tetapi hati manusia yang sudah berubah. Dosa akhirnya membuat manusia tidak lagi nyaman di hadapan Tuhan, merasa terhakimi. Ya kan saudara? Makanya mulai menjauh daripada Tuhan. Saudara, hari-hari ini mari kita introspeksi diri. Nyaman enggak kita di hadirat Tuhan? Nyaman enggak kita datang ibadah? Atau justru kita mulai ogah-ogahan menjauh daripada Tuhan? Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak, saudara. Bukan hanya itu, tetapi ternyata dosa membuat hubungan manusia dengan dirinya sendiri juga rusak. Gambar dirinya rusak, saudara. Yang dulu diciptakan segambar dengan Tuhan, sekarang mulai rusak. Hubungan dengan Tuhan yang bermasalah itu berdampak kepada kerusakan pada gambar diri kita. Ya, makanya ayat 7 berkata begini, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu mereka telanjang. Saudara, sebelumnya mereka juga telanjang, betul? Di Taman Eden, Adam dan Hawa ini juga telanjang sebelumnya, tetapi tidak malu. Tetapi tiba-tiba setelah dosa mereka merasa malu. Apa yang mereka lakukan? Kemudian mereka membuat daun pohon ara untuk pakaian, saudara, menutupi diri. Tapi tahukah saudara, rasa malu itu sebenarnya bukan hanya soal tubuh, bukan soal jasmani saja, tetapi rasa malu itu sebenarnya yang berasal dari hati. Manusia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Maka sejak saat itu saudara, hidup manusia penuh dengan pergumulan batin. Yang merasa dirinya tidak cukup baik, yang merasa, maka perlu membuktikan diri. Ya kan? Supaya apa? Supaya bisa menutupi segala yang enggak baik tadi dengan berbagai cara. Berusaha membuktikan dirinya. Ada yang mencoba dengan prestasi, ya sebutkan di awal tadi, dengan keberhasilan, bahkan dengan mungkin pelayanan bisa, saudara. Pakai jubah yang rohani. Saudara tahu orang Farisi itu suka membanggakan diri, saudara, dengan jubahnya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya dia itu hanya seperti kuburan, ya, yang luarnya dicat, dilabur dengan baik, tapi dalamnya sebenarnya itu penuh dengan tulang. Terlihat menutupi dari luar, saudara, tetapi sebenarnya ini tidak menyelesaikan masalah. Dalamnya masih buruk. Ternyata dosa itu merusak gambar dirinya. Bukan hanya itu, hubungan manusia dengan sesama juga rusak. Saudara, ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, apakah kamu makan buah yang kularang itu? Kemudian Adam berkata apa? Perempuan yang kau tempatkan itu, dialah yang memberikannya dan aku memakannya, saudara. Jadi saudara, Adam menyalahkan Hawa. Padahal saudara tahu sebelumnya ketika di Taman Eden, kemarin kita belajar apa? Pernikahan dalam desainnya Tuhan. Apa yang pertama kali dikatakan Adam kepada Hawa? Inilah dia dari tulangku, ya kan? Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ya kan? Sesuatu yang romantis sekali. Segalanya ini. Tetapi tahu saudara, ketika dosa itu masuk, yang dulu dieluk-elukan, dia ini daging dari dagingku, tulang dari tulangku, dia ini pokoknya segalanya lah pokoknya. Tetapi kemudian jadi objek untuk disalahkan, ya. Sekarang menyalahkan Hawa. Dosa mengubah cara pandang manusia terhadap sesamanya. Hubungan yang tadinya baik, hubungan yang tadinya penuh dengan kasih,
akhirnya berubah penuh dengan konflik. Manusia mulai memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya diri sendiri. Ya kan? Tidak heran saudara kalau sekarang kita bisa melihat sesama manusia sering terjadi konflik, di rumah tangga terjadi konflik, suami istri konflik, orang tua dengan anak konflik, mertua dengan menantu konflik. Betul? Karena apa? Karena memang melihat sejak zaman itu manusia akhirnya dilihat sebagai objek untuk disalahkan, yang lain disalahkan, menjadi pesaing yang harus dikalahkan. Ya, ini orang menjadi ancaman untuk kita. Kalau perlu orang ini aku pakai untuk mencapai tujuanku kan gitu. Yang penting aku berhasil melalui dia kan gitu saudara. Jadi alat. Ya kan saudara, maka hari-hari ini tidak heran ada konflik, ada pertengkaran, ada iri hati, ada permusuhan terjadi akibat dosa saudara. Hubungan dengan sesama manusia terjadi kerusakan dan keretakan. Kerusakan apa lagi? Hubungan manusia dengan alam juga rusak saudara. Jadi rupanya dampaknya dosa itu tidak hanya berhenti kepada manusia, tidak hanya berhenti antara kita dengan Tuhan, tetapi ternyata juga mempengaruhi ciptaan yang lain. Ayat 17 berkata begini, terkutuklah tanah karena engkau. Hubungan manusia dengan alam jadi rusak karena dosa. Tanah yang sebelumnya menghasilkan sesuatu yang baik dengan mudah sekarang jadi terkutuk. Bahkan manusia disebutkan harus bekerja dengan keras untuk mendapatkan hasil dari tanah ini. Alkitab menggambarkan bumi akhirnya tumbuh semak duri, tumbuh rumput liar. Ini menunjukkan bahwa ciptaan juga mengalami kerusakan akibat dosa. Alam yang tadinya bersahabat sekarang menjadi keras dan tidak mudah ditaklukkan. Maka Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sering kita melihat hari-hari ini berita bagaimana alam ya terdampak karena tidak taatan Adam. Ada penderitaan, ada bencana, ada kerusakan terjadi saudara. Dan semua ini menunjukkan bahwa dosa membawa dampak luas, bukan hanya bagi sesama tetapi juga ternyata bagi semua ciptaan termasuk alam saudara. Dunia yang kita lihat hari ini penuh dengan konflik, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kerusakan. Karena apa? Manusia hidup dalam realitas dosa ini, kena dampaknya. Tetapi saudara, ada kabar baik. Tuhan tidak meninggalkan manusia dalam keadaan yang terpuruk seperti ini. Tuhan kemudian mengambil inisiatif untuk mencari di bagian terakhir saudara, dan memulihkan manusia. Maka bagian ketiga kita akan bicara tentang intervensinya Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita melihat kerusakan yang sangat besar. Ya kan? Manusia bersembunyi, apalagi manusia berusaha membenarkan diri, manusia berusaha menyalahkan orang lain, ya kan? Apalagi manusia dipenuhi dengan rasa malu. Dan bahkan dunia terkutuk, tanah terkutuk, alam terkutuk. Dan saudara tahukah sebenarnya hal ini cukup layak untuk membuat kita itu dihukum. Kalau dihukum ya wes ben kan gitu ya. Cukup layak kita dihukum, tetapi saudara tahukah justru yang Tuhan lakukan sebaliknya. Sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi.
Di tengah semua kerusakan itu Tuhan mengambil inisiatif untuk apa? Datang kepada manusia. Manusia tidak cari Tuhan, tetapi justru Tuhan yang mencari manusia. Dan ini adalah gambaran pertama tentang yang namanya kasih karunia. Tuhan yang cari manusia. Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, pertanyaan ini begitu penting, saudara ya. Loh, Tuhan kan maha tahu, ngapain mesti tanya di manakah engkau? Secara logika kita tidak perlu mempertanyakan ini, saudara. Betul? Tuhan kan maha tahu, kita mau sembunyi dimanapun Tuhan tahu, karena Dia maha tahu, betul? Tetapi kenapa Tuhan berkata di manakah engkau? Mengapa Tuhan bertanya begitu? Saudara, pertanyaan ini bukan tentang pertanyaan mengumpulkan informasi untuk mencari tahu keberadaan saudara, tetapi tahukah saudara, ini adalah panggilan kasih Tuhan. Tuhan sedang memanggil manusia yang lari daripadanya. Tuhan sedang memanggil kembali manusia yang bersembunyi daripadanya. Seolah-olah Tuhan berkata, Adam, keluarlah dari persembunyianmu itu, datanglah kembali kepadaku. Seolah-olah Tuhan berkata demikian. Nah saudara, di sini kita bisa melihat hati Tuhan. Ketika manusia berdosa, ketika manusia lari daripada Tuhan, Tuhan tidak berhenti untuk mencari manusia. Amin. Musik bisa maju ke depan. Dan ini pola yang terlihat saudara di seluruh Alkitab. Allah selalu mencari manusia yang tersesat. Amin. Nanti di dalam Taurat zaman Musa harus ada korban juga nanti. Dan puncaknya ketika Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, Yesus sendiri berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Saudara, Tuhan sendiri yang mencari. Tuhan sendiri yang menutupi aibnya manusia. Saudara, setelah Adam dan Hawa berdosa, mencoba menutupi diri, mereka menyemat daun pohon ara. Ini usaha manusia saudara untuk menutupi diri dari malu. Tetapi usaha manusia ini tidak cukup. Saudara tahu daun ara ini kering, hanya menjadi penutup yang sementara. Ada sesuatu yang lebih penting. Di dalam ayat yang ke-21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, kita bisa melihat makna yang dalam di sini, sesuatu yang penting di sini. Untuk membuat pakaian dari kulit binatang artinya harus ada seekor binatang yang mati. Maka saudara, dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab sudah menunjukkan satu prinsip yang penting. Dosa tidak bisa ditutupi tanpa korban. Ketelanjangan ini tidak bisa ditutupi hanya dengan daun pohon ara. Harus ada darah yang tercurah di situ. Dan ini nanti dilanjutkan dalam sistem korban perjanjian lama. Musa, Taurat di situ ada korban pendamaian, ada korban penghapus dosa. Dan semua korban itu akhirnya menunjuk kepada satu yang lebih besar, yang lebih sempurna di dalam Kristus. Amin. Di tengah hukuman terhadap ular, Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa. Ayat 15, ini Injil yang pertama kali, saudara. Ada janji keselamatan bagi manusia. Ayat 15,
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ayat ini adalah Injil yang pertama kali. Semua ini menunjukkan sejak awal bahwa Allah sudah merencanakan yang namanya penebusan bagi manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, Tuhan sudah merancang yang namanya penebusan. Ada satu perkataan yang keluar, keturunanmu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Tuhan berjanji pada suatu hari nanti akan ada keturunan dari perempuan yang mengalahkan si ular, yang meremukkan kepalanya. Saudara, ular ini melambangkan kuasa dosa dan kuasa iblis. Dan janji itu tergenapi di dalam Yesus Kristus. Amin. Melalui kematiannya saudara, melalui kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa dosa. Di kayu salib itu terjadi pertukaran. Kristus menanggung hukuman dosa manusia. Kitalah yang harusnya dihukum, kita cukup layak dihukum, tetapi terjadi pertukaran, itu dipindahkan kepada Kristus sehingga kita menerima pengampunan. Kitalah yang seharusnya ditolak, tetapi Yesus melakukan itu. Yesus harus ditolak supaya kita bisa diterima. Saudara tahu, kitalah yang harusnya malu. Tahukah saudara, Yesus di kayu salib dipermalukan demi kita. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan. Kristus sudah menanggung hukuman supaya kita bisa menerima kehidupan. Amin. Nah saudara, maka kita sekarang hari-hari ini tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bersembunyi lagi. Amin. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus. Kita tidak perlu lagi bersembunyi, saudara. Di dalam Kristus kita sudah diampuni. Amin. Di dalam Kristus kita sudah diterima. Kita sudah dibenarkan oleh Allah. Anugerah yang luar biasa, saudara. Jadi identitas kita bukan hanya ditentukan oleh prestasi kita. Tidak perlu lagi kita menampilkan identitas kita dengan prestasi. Identitas kita juga bukan karena kegagalan kita, bukan karena pendapat orang lain, tetapi identitas kita adalah karena kasih karunia di dalam Kristus. Nah saudara, hari-hari ini saudara, kalau kita mungkin merasa perlu bersembunyi karena kesalahan, akhirnya kita menjauh daripada Tuhan. Kita berusaha menutupi dengan membenarkan diri, klarifikasi mungkin begitu ya saudara. Kita hanya cukup datang kepada Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan berkata kepada kita semua saudara dan saudara, di manakah engkau? Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Itu saudara. Kita akan naikkan satu pujian. Dibantu ya. Kemanakah aku dapat pergi? Jauhi rohmu yang suci. Kau dekat, bahkan seluruh perhatianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
lagi berdiri. Tak bisa membalas dan berharga dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam menyediakan pengampunan bagi kami, pembenaran bagi kami. Kami di hadirat-Mu seperti kehidupan Kristus tanpa noda. Itulah keadaan kami. Bukan karena kami baik di dunia ini, kehidupan kami, tetapi karena Engkau telah menebus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga itu. Biarlah kami terus, Tuhan, pendengar panggilan-Mu, untuk rindu bersekutu dengan Engkau. Tidak lari, tidak takut, karena Engkau telah mencari kami. Karya-Mu sempurna di atas kayu salib bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang Engkau pakai. Kami menyerahkan sisa hidupnya, sebab Tuhan memakai untuk menggenapi rencana di GPT Prajimatoro ini. Sehingga kehendak-Mu yang sempurna itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Makasih. Baik, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita. Hari Rabu ada ibadah doa puasa jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian Kamis itu mestinya jadwal kita adalah Komsel Permata ya saudara ya, ibadah rumah tangga. Tetapi informasi ya, saya tanya beberapa orang termasuk karyawan ya, beberapa orang tetangga, hari Kamis itu sudah mulai malam takbiran ya, jadi Kamis malam itu sudah takbiran. Nah saudara, maka dari berbagai masukan dan pertimbangan,
maka ibadah permata untuk hari Kamis besok itu ditiadakan dulu, ya. Karena informasinya ada teman-teman, ada rekan, ada keluarga-keluarga yang ngumpul begitu ya. Jadi saudara, ya kita kasih kesempatan mereka untuk bisa kumpul dulu ya, meskipun kita tidak merayakan tetapi nuansanya tetap kita rasakan saudara ya. Jadi keluarga-keluarga kita pun juga kumpul, ada yang pulang, ada yang dari perantauan kembali ke kampung halamannya. Jadi supaya mereka bisa menikmati kebersamaan ibadah permata hari Kamis besok kita libur dulu, kita kembali di Kamis depannya. Kemudian Jumat juga libur, Jumat ceria. Nanti diumumkan lagi saudara ya. Kemungkinan libur juga ya. Kemungkinan libur juga Jumat ceria. Kemudian hari Sabtu ibadah Yud, nanti saya konfirmasi teman-teman apakah libur atau tetap ada ibadah. Tetapi saya umumkan hari Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Silakan berkomunitas yang baik, bertumbuh bersama ya di dalam gereja ini. Dan saya mengundang rekan muda remaja jam 6 sore ada ibadah muda remaja. Kemudian kita kembali hari Minggu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir, ada ibadah umum jam 9 pagi di tempat ini sampai dengan selesai. Silakan datang dengan keluarga, anak istri, saudara, kenalan, diajak untuk kita bersama-sama bersekutu menikmati hadirat Tuhan dan bertumbuh bersama. Pagi hari jam 9 di tempat ini. Tetapi Bapak Ibu yang saudara yang tidak bisa hadir pagi, kami juga berikan kesempatan sore hari di Praji, di tempatnya Ibu Hana juga ada ibadah jam 6:30 sampai dengan selesai. Itu yang boleh saya sampaikan, biar ini menjadi pengumuman dan perhatian kita semua. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kembali kami datang di hadapan-Mu setelah kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati. Biarlah kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Biarlah pujian, pengagungan, penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah korban syukur kami itu menyenangkan hati-Mu. Dan bila firman-Mu yang sudah kami terima, kebenaran ini termeterai di hati kami. Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu mengubahkan kami, supaya kami terus mendekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat semua umat-Mu Tuhan yang sudah datang pagi ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menilik satu persatu, mereka yang susah dihibur, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan Tuhan. Pergumulan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, yang kami alami, kami percaya campur tangan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan kami terlalu percaya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, pertolongan yang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Engkau Tuhan sudah mencari kami, menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kalau nyawa saja Engkau berikan, maka terlebih kebutuhan jasmani kami Tuhan pasti cukupkan. Terima kasih buat persekutuan yang indah pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman rekan saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini, mereka yang dalam kerepotan, ada pergumulan, biar Tuhan juga menilik mereka. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan. Berdoa untuk Pak Marto, berdoa untuk Bu Gini, Bu Markamah, Bu Care, berdoa untuk Bu Darmo, berdoa untuk Pak Dianto, berdoa untuk Pak Sukarya, berdoa juga Tuhan untuk Lia. Dan siapapun yang hari ini tidak bisa hadir karena kelemahan tubuh Tuhan, Engkau menjamah mereka. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang terhilang Tuhan bawa kembali. Mereka yang lemah iman Tuhan berikan kepada mereka kekuatan untuk bangkit kembali. Mereka yang hatinya keras dilembutkan Tuhan, dijamah Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Maka Engkau yang perlengkapi gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi gereja yang bertumbuh
bertumbuh kualitas, bertumbuh kuantitas, yang menjadi gereja yang dewasa dan siap menjadi mempelai Tuhan. Pakailah setiap kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, memberi dampak yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pelayanan malaikat boleh terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami, sehingga kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, pusat sampai dengan tingkat daerah, memberikan mereka hikmat, perlengkapi dengan roh takut akan Tuhan. Aparat keamanan, TNI, Polri, berikan kepada mereka kemampuan untuk menjaga stabilitas bangsa kami tetap baik. Situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di dalamnya. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat bangsa kami, Engkau bahkan mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dan kami boleh mendengar kegerakan rohani terjadi atas bangsa kami. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Terlebih untuk kota kami Wonogiri, lawat kota kami Tuhan. Biar Wonogiri boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Pracimantoro Eremoko di tempat kami tinggal dan sekitarnya. Biar Tuhan Engkau sendiri yang melawat kota kami ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan, pulang dengan penyertaan Tuhan. Engkau memberkati hidup nikah kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati pekerjaan kami. Apapun yang Tuhan yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan Engkau yang membuatnya berhasil. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Usaha kami diberkati. Dimanapun kami berada, kami membawa berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita angkat tangan, terimalah berkat terbaik, arahkan pandang ke surga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa